Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, menjadi motivasi, menjadi edukasi yang bermanfaat untuk kepentingan kita bersama. Kali ini saya akan berdialog dengan Profesor Dr. Jamal Wibowo, SHM HUM, sebagai Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia. Anggotanya 87 perguruan tinggi negeri. Apa kabar, Prof? Saya sehat, Pak Bambang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, ini kan masyarakat sedang mengamati proses penerimaan mahasiswa baru. Nah, ini proses SNPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri kan sudah selesai. Sudah dinyatakan diterima 96.496. Nah, yang berproses adalah seleksi bersama masuk PTN. Ya, nanti kira-kira akan ujian tulis berbasis komputer itu pada tanggal 5 dan 12 Juli 2020. Nah, 5 itu sampai 12. 5 sampai 12, mohon maaf. 5 sampai 12. Dan ya, yang menjadi masalah adalah mereka kan harus datang di tempat-tempat mana harus. Nah, ini yang masih banyak dikhawatirkan masyarakat. Kira-kira gimana itu pelaksanaan, Prof? Masih menakutkan apa enggak situasinya? Gitu. Satu, bahwa sistem penerimaan mahasiswa baru itu secara normatif sudah diatur di dalam Permendikbud nomor 6 tahun 2020. Di mana di dalam Permendikbud nomor 6 tahun 2020 itu ada 3 jalur. Yang pertama adalah SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Yang kedua adalah SBMPTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Dan jalur mandiri. Nah, SNMPTN itu sudah selesai, sudah registrasi, yang tadi oleh Pak Bambang sudah disampaikan. Nah, yang kedua adalah SBMPTN ini, seleksi bersama. Memang kalau SBMPTN itu leading sektornya kan LMPTN, LMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi, yang dikomandani oleh Profesor Nasir, Rektor Universitas Airlangga. Nah, karena memang jalur SBMPTN itu tertulis di sana menggunakan tes tulis atau UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Maka logika yang digunakan karena UTBK hadir pada perguruan tinggi yang paling dekat, bukan harus perguruan tinggi tujuan, tapi perguruan tinggi yang terdekat. Maksudnya adalah misalnya calon mahasiswa yang orang Jakarta atau dari Jakarta cukup masuk atau cukup tes di UI, tes di UNJ, nah, atau kalau mau lebih dekat di Depok atau di Bogor ya ke IPB saja. Tidak perlu karena menginginkan atau ingin masuk di UNS tidak perlu dari Jakarta harus tes di Solo, begitu. Namun demikian, fakta membuktikan bahwa cukup banyak calon mahasiswa kui nek ra tekan kampus sing arep ditekani, kui urung cocok, gitu loh. Misalnya saja, iya, misalnya saja anak dari Kupang tes mau masuk di UGM, maka dia akan ke Gajah Mada untuk ikut tes atau ke Jogja. Anak dari Palembang ingin masuk UNS, maka orang tuanya mendorong ikut tes saja di Solo. Nah, ini yang sulit. Walaupun tidak ada keharusan untuk itu. Tes di mana saja, yang kita mohonkan adalah tes di dekat di mana dia tinggal, di mana universitasnya ada. Jadi kalau misalnya orang Medan, anak itu Medan, ya tes saja di USU
atau di Unimed, walaupun dia mendaftarkan di UGM atau UNS atau UI, jadi nggak perlu ke Jogja atau Solo atau Jakarta. Diperkirakan SBMPTN ini kan diikuti oleh sekitar 1 juta calon mahasiswa. Nah, mohon maaf, ini kita tidak bisa mencegah pergerakan calon mahasiswa ini. Kalau calon mahasiswa 1 juta, berarti seandainya ada yang mengantar, saya yakin kalau Pak Bambang Sadono putranya mau tes, ya sok diantar sama ibunya. Ibunya nggak tega untuk melepas anaknya sendiri. Sok-sok malah bapaknya ya ikut. Aku tak melu saru piknik. Malah kan begitu. Nah ini yang kita khawatirkan. Oleh karena itu, saya di MRPTN baru hari besok, hari Kamis, itu kami akan mengundang seluruh rektor yang ada di MRPTN untuk mendengarkan persiapan-persiapan yang dilakukan oleh LMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi itu. Prof. Nasih, nanti kita beri waktu untuk presentasi sejauh mana persiapan-persiapan itu. Memang normatifnya SBMPTN itu harus ada ujian tulis. Nah, ujian tulis itu dimaknai dengan datang ke kampus begitu. Lah, memang sudah ada beberapa rektor yang mengatakan saya tidak siap kalau diterima kalau ujian tulis di kampus saya. Begitu. Sebetulnya rektor itu siap, tetapi pemerintahan daerah yang menghimbau untuk tidak ada migrasi calon mahasiswa untuk datang gitu. Contohnya, saya baru saja kemarin menerima surat WA dari Rektor Universitas Jenderal Sudirman. Unsud itu Pak Bupatinya sudah mengatakan, Pak Rektor, jangan loya, Anda kira-kira begitu. Anda menerima mahasiswa baru untuk ngetes begitu. Karena misalnya saja kalau di UNS bisa 25 sampai 35 ribu. Bayangin saja kalau kemudian dari sekian banyak itu taruhlah 5 sampai 10% orang luar Jawa Tengah, wah itu sangat sulit. Bisa saja, dan ini tidak efisien. Misalnya saja, mereka yang dari Indonesia bagian timur harus datang ke Indonesia bagian barat di sini, dari sana sudah harus ada keterangan sehat, bebas COVID, di sini harus dites lagi, malah sok-sok malah diisolasi atau di karantina barang, biayanya sangat mahal ini. Nah, ini Pak Bambang, kira-kira begitu. Prof, ini kan sudah di tengah perjalanan pendaftaran. Masih mungkin ada perubahan kebijakan pada waktu penyelenggaraan tes masuk itu? Ya, terus terang dalam konteks saya mengundang teman-teman besok siang dengan LMPT itu, dalam konteks apakah kita siap terus untuk dengan UTBK itu atau dengan dimodifikasi. Modifikasi yang pernah dia lontarkan misalnya Pak Rektor UNESA, kemudian Pak Rektor Unsri, Rektor Unima, Rektor Unsrat itu mengatakan, wah saya nggak berani menerima itu. Resikonya karena apa? Jangan sampai nanti terjadi UTBK, itu terjadi atau ada klaster baru UTBK, COVID, begitu. Nah ini, itu yang kita khawatirkan. Oleh karena itu, ada beberapa rektor juga kemudian mengusulkan bagaimana UTBK yang sifatnya dimodifikasi. Seperti apa modifikasi itu? Modifikasi itu adalah menggunakan online. Nah itu. Karena UTBK yang dalam konteks kita pahami sekarang ini datang ke kampus, kemudian mengerjakan itu. Kampus menyiapkan perangkat komputernya. Nah itu. Jadi seandainya itu nanti dilakukan di kampus, kampus pun harus betul-betul mengeluarkan daya dan upaya menggunakan standar protokol COVID.
protokol kesehatan. Misalnya saja, kalau komputer itu biasanya satu ruang ada 50, maka tidak boleh 50 semua. Maksimal hanya 25. Kampus harus menyediakan di setiap ruangan itu ada hand sanitizer. Pesertanya harus semuanya bisa dinyatakan dengan thermoscan. Kemudian harus masker, harus cuci tangan semuanya. Kalau sudah pergantian, peserta harus sebelum diganti harus dicuci lagi begitu. Sehingga ini agak berbeda sekali dengan yang tahun lalu di mana teko nggarap mulai wes begitu. Kalau sekarang nggak bisa ini. Itu Pak Bapak. Prof. Jamal, Yeah. seandainya ini nanti ada kebijakan atau keputusan merubah sistem, taruhlah pakai online tadi ya yang lebih masuk akal. Pertama, apakah sistemnya siap? Kedua, apakah waktu untuk komunikasi dan sebagainya masih cukup? Kalau saya, ya memang begini. Sistem online itu kan amat bergantung kepada 4 faktor. Satu, aturannya. Ya, aturannya. Oleh karena itu, harus diubah dulu aturannya. Karena UTBK itu aturannya tulis, datang ke kampus. Begitu kira-kira ya. Yang kedua adalah birokrasinya. Siapa birokrasi ini? Ya para rektor, para pengambil kebijakan yang ada di perguruan tinggi ini. Yang ketiga, sarana dan prasarananya. Siap nggak sarprasnya ini? Kalau UTBK itu kemudian harus dilakukan dengan online, maka apakah ada jaminan internetnya itu baik, komputernya standar? Apakah semua pelamar itu juga bisa digaransi kalau dia itu punya komputer atau handphone yang standar? Yang keempat itu adalah masyarakatnya. Siapa masyarakat dalam konteks ini? Masyarakat yang ingin UTBK, para calon mahasiswanya. Itu harus. Kalau calon mahasiswanya itu nggak ngerti pakai online, ya sudah, habis. Kita nggak bisa apa-apa lagi. Ya, yang kelima yang penting adalah sumber dananya. Mengubah dari offline ke online, ini kan harus dijamin. Bandwidth-nya cukup, komputernya juga harus ada, lalu dananya harus disiapkan. Di PTN itu kan menyiapkan dana menggeser. Kalau saya menggunakan 2G, 2G itu kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa digeser dan diganti. Nah, untuk menggeser dan mengganti ini kan 122 perguruan tinggi negeri ini kan tidak sama, Pak Bambang. Kita punya 11 perguruan tinggi badan hukum. Ada 34 perguruan tinggi BLU dan ada 75-76 perguruan tinggi Satker, di mana cara pengelolaan keuangannya itu berbeda-beda. Kalau badan hukum nggak masalah, rektor tinggal teken, selesai, karena perguruan tinggi yang dewasa yang mempunyai otonomi dalam bidang pendidikan, keuangan, dan sebagainya. Tapi perguruan tinggi Satker nggak bisa itu. Cukup ganti, nggak ada persetujuan dari merevisi anggaran dulu, nggak bisa. Nah ini, oleh karena itu tentu 5 hal tadi menjadi penting atas keberhasilan pengubahan sistem itu. Dalam pemahaman saya, ya apalagi kita SH ya Mas Bambang ya. Ya aturan itu sing gawe ya awake dhewe, ya iso ngubah awake dhewe begitu. Tetapi perangkat di belakang kita mengubah ini kan harus disiapkan semua. Jangan sampai hanya sekedar mengubah saja, tapi perangkatnya nggak siap, nanti kacau semua kan. Itu. Jadi kalau ada kira-kira begini, dilema pelaksanakan UTBK pandemi saat COVID itu. Ya. Maju terus, itu resikonya adalah ada kemungkinan klaster baru COVID. Kita lihat misalnya saja di Korea dan di Jepang, begitu sekolah dimasukkan atau dibuka masuk, klaster baru itu sudah langsung meningkat. Nah ini. Kita nggak mau dan tidak pengen kan kalau kita sudah dapat pengalaman dari Korea dan Jepang,
Begitu sekolah dibuka, ya udah kerumunan di kampus mungkin bisa dijaga, tetapi saat tertentu tidak bisa. Sulit sekali untuk mengendalikan itu, apa yang dinamakan jaga jarak social distancing itu. Ngaten Pak Bambang. Ya, Prof. Jadi mudah-mudahan ada solusi yang terbaik untuk kita semua dan dengan yang punya otoritas untuk menentukan ini. Sekarang saya ingin pindah ke ini kuliah daring, yang tidak. Ini kan kelihatannya kan diperpanjang. Ya. Nah, pertanyaan saya, evaluasi selama ini bagaimana, Prof? Apakah kuliah daring ini cukup maksimal atau bahkan ada kreasi baru yang memperbaiki sistem dan sebagainya? Mungkin bisa cerita, Prof. Baik. Jadi kalau di UNS secara khusus perubahan baik yang namanya disrupsi bidang perguruan tinggi itu dimulai sejak adanya COVID itu. Jadi setidak-tidaknya pada tanggal 15 Maret kami sudah mencoba mengubah sistem yang awalnya offline ke online. Secara operatif mulai 16 Maret, karena 16 Maret itu kan hari Senin. Karena Minggu kami rapat untuk menentukan ini kahanan ora biasa. Karena nggak biasa, maka kita harus membuat kebijakan yang bisa mengadaptasi perubahan yang begitu cepat. Karena hanya, katakanlah kalau wali kota Solo mengatakan, sekolah ditutup. Kan kira-kira begitu. Pray kan begitu. Wah, kita nggak bisa kemudian pray saja. Sekolah kampus ditutup, tapi bagaimana kemudian bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian jalan. Lah, dalam konteks ini, dalam pendidikan, maka mau tidak mau, suka tidak suka, maka kuliah online atau daring itu menjadi pilihan. Karena tidak ada jalan lain untuk itu. Daring pada kuliah itu dilakukan dengan dua cara, yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu kuliah seperti kita ini. Jadi saya dosen memberikan kuliah kepada mahasiswa yang jumlahnya kalau di S2 atau S3 saya misalnya di S2 ada 20 atau 30, di S3 ada 10, ya 10 orang ikut di Zoom kayak begini nih Mas Bambang. Ini nggak begitu masalah, walaupun masih banyak. Saya akui dosen-dosen yang tidak biasa atau belum biasa menggunakan itu, kaget ya. Kipiye, aku biasanya nong kampus, gue catatan begitu. Kalau saya nggak begitu, karena setidak-tidaknya saya punya web itu sudah hampir 10 tahun ini. Jadi kalau di web saya tinggal materi kuliahnya sudah tak cantol, dibuka, ada internet, di mana saja bisa. Tetapi cukup banyak dosen yang ya usianya itu sudah mendekati 60. Wah, aku kok kon gawe anyar-anyar wis sehingga pada awal-awal itu kemudian dia hanya memberikan tugas-tugas saja. Ya, lewat mana? Ya, tadi itu sinkronus. Ini sinkronus. Asinkronus itu lewat bisa WA, lewat email, lewat SMS, lewat Google Classroom. Artinya indirect relation, kira-kira begitu. Kalau kita ini direct kan, begitu. Jadi yang paling banyak digunakan ya asinkronus. Misalnya di grup WA. Setiap mata kuliah dikasih grup oleh dosennya. Kemudian dosennya tolong baca bahan ini. Tolong resume. Tolong ini. Kumpulkan ke rumah saya. Mau malah ke rumah saya. Nah ini. Sehingga bebannya sangat berat. Ya. Karena apa? Karena ini juga untuk mengidentifikasi apakah dosen itu memberi kuliah apa tidak, gitu. Ya ini sinkronus dan sinkronus. Ya. Ya, kalau untuk ilmu-ilmu sosial mungkin tidak terlalu mas. Tapi kalau praktek seperti kedokteran gitu gimana, Bro? Begini. Jadi kalau kemarin di Fakultas Kedokteran malah dialah katakan menggunakan protokol kesehatan yang mutlak dan tidak libur. Gitu.
Misalnya yang koas, ya tetap dia harus ke rumah sakit, kemana-mana. Tetapi memprotek dan memberikan sebuah pemahaman pentingnya protokol kesehatan. Bagaimana? Nah, untuk memang begini, untuk ilmu-ilmu sosial nggak begitu masalah. Yang untuk IPA memang kita memberikan kelonggaran-kelonggaran. Saya serahkan pada dekan. Yuk silahkan, kalau mau praktek dijalankan, boleh, tetapi tetap dengan protokol kesehatan. Sehingga praktek-praktek itu sangat selektif untuk di lab. Jadi kalau bisa masuk ke lab, itu pasti harus ada izin, harus ada persyaratan-persyaratan. Begitu. Nah, oleh karena itu, kami juga tahu kalau coaching ini, misalnya saja, beberapa mahasiswa yang terhambat karena labnya ditutup, kalau tinggal skripsi saja, tinggal tesis, tinggal disertasi, maka nggak usah bayar. Nek melampaui semester ini, kan begitu. Nah, itu. Oleh karena itu, memang kemudian kita berupaya memberikan sebuah layanan-layanan yang multi efek. Misalnya saja, dalam COVID ini orang tuanya kena PHK, orang tuanya meninggal, orang tuanya bangkrut. Ya kami punya aturan-aturan supaya aturan ini mendekati dengan realita. Itu. Jadi untuk misalnya saja mahasiswa yang tinggal skripsi untuk S1, kemudian labnya tutup, ya kalau mundur nanti nggak usah bayar. Itu kira-kira Mas. Ya, Prof. Saya pernah membaca memang UNS memberi keringanan dan bahkan pembebasan Ya, bagi mahasiswa yang memerlukan itu. ya. Tapi ada perguruan tinggi yang justru menaikkan uang. Ya, itu tidak peka dengan keadaan, Mas. Tapi begini, di MRPTN, seluruh rektor sepakat untuk tidak menaikkan. Sehingga kalau penjenengan tahu perguruan tinggi negeri yang menaikkan mana, saya diberitahu saja. Ya, tapi Kan viral di mana-mana, Bro. lah ya, loh begini loh. Tapi begini, kesepakatannya seluruh rektor untuk tidak menaikkan. Dan ini juga disampaikan oleh Pak Dirjen Dikti. PLT Dirjen Dikti, Pak Nizam juga mengatakan tidak ada perguruan tinggi negeri yang menaikkan. Perguruan tinggi negeri adaptif dengan COVID ini. Oleh karena itu, bisa minta penurunan UKT, bisa pembebasan, bisa pergantian kelas klaster, bisa pencicilan ya apa, pengangsuran kira-kira gitu loh. Nah itu. Oke. Baik, Prof. Kemudian sekarang ini kan rata-rata perguruan tinggi sedang sibuk untuk menyusun kurikulum baru, memasukkan Ya. Merdeka, apa itu belajar merdeka itu. Itu gimana sekarang, Prof, pelaksanaannya? Apa sudah berubah semua atau menunggu? Ya gini, kurikulum baru Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini kan dilaunching oleh Pak Menteri dengan 5 paket kebijakan yang kemarin, tanggal 7 Januari 2020. 5 paket itu yaitu Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Permendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang perguruan tinggi yang bisa menjadi perguruan tinggi badan hukum. Kemudian Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi. Yang berikutnya adalah Permendikbud nomor 6 tahun 2020 tentang sistem penerimaan mahasiswa baru tahun 2020. Dan Permendikbud nomor 7 tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, dan pencabutan izin perguruan tinggi swasta. Nah, di dalamnya itu ada yang namanya Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Kita, ya sebetulnya kita sudah memulai, tapi karena sekarang ini COVID memang kemudian ini agak terhambat.
Jadi bisa saja fakultas tertentu jadi bisa internal dan eksternal. Internal itu misalnya saja mahasiswa fakultas hukum pengen kuliah fakultas ekonomi. Ini kan masih internal di UNS maksud saya itu. Tetapi kalau saya masih fakultas hukum ingin ke fakultas hukum Undip, itu kan sudah eksternal, bahkan keluar begitu ya. Nah itu. Jadi kalau di internal saya rasa tidak ada di masalah karena masih internal, tapi eksternal karena perlu MOU, perlu ya kematangan-kematangan di dalam persiapan untuk pelaksanaan ya agak terhambat sedikit. Misalnya saja kalau magang, apakah kemudian magang kita bisa menerjunkan perusahaan yang dalam kondisi seperti ini? Kita bisa menerjunkan, tapi perusahaan bisa menolak. Atau perusahaan bisa menerima, tapi kita bisa tidak mengirimkan karena kondisi seperti ini. Termasuk misalnya saja mahasiswa-mahasiswa kita yang ingin mengambil program di luar negeri. Nah ini, karena Merdeka Belajar itu bisa di dalam dan di luar negeri juga. Tentu karena COVID yang belum selesai ini, ya tentu belum ideal lagi, Mas Bambang. Kira-kira itu, Mas Bambang. Jadi lebih banyak menyangkut lokasi di mana mereka belajar, bukan substansi yang diajarkan kira-kira gitu, Prof. Ya kalau saya pikir sekarang karena COVID ya lebih banyak pada lokasi. Substansinya nggak masalah. Mohon maaf, sekarang ini juga para rektor, ini kan ya menata internal saja sudah agak capek ini. Ya. Karena apa? Misalnya bagaimana harus dijamin wisuda harus jalan, pengukuhan harus jalan, ini harus jalan. Sehingga mohon maaf, UNS kemudian mengambil alih wisuda, pengukuhan, sumpah, pelantikan, syukuran, kira-kira halal bihalal, tarling, ceramah, semua online. Semua online. Nah ini, loh, semua online ini kan harus didukung oleh server yang bagus, oleh SDM IT yang baik, SDM yang handal, kan begitu, Pak. Nah itu. Ya, dengan cara-cara itu kan dampak biayanya juga lebih murah, Prof. Oh bisa lebih mahal, bukan lebih murah kan? Lebih mahal ya. Iya, karena apa tadi itu? Saya mencontohkan ya, di UADAS itu saya sudah efisiensi itu selama COVID itu 15 miliaran. Tetapi pengeluaran penyesuaiannya itu 16 miliar, Mas. Data saya ada ini. Ya. 15 penyesuaian karena efisiensi itu misalnya TAL. TAL itu langganan telepon air listrik. Pasti turun itu. Makanan. Ya, termasuk SPPD, nggak ada SPPD. Konsumsi, uang sidang nggak ada. Sidangnya, konsumsinya nggak ada. Banyak ya yang itu. Itu, sekitar 15 miliar. Tetapi, kemudian ada COVID, kami harus melakukan 2G tadi. Pergeseran dan penggantian. Itu 16 miliar, Mas. Artinya ya rodok minus gitu kan kira-kira. Misalnya saja, UNS ditunjuk sebagai perguruan tinggi lab COVID dan perguruan tinggi pelayanan COVID. Kami harus menyesuaikan dengan persyaratan-persyaratan itu gede banget itu. Dananya waktu itu tidak digunakan untuk rumah sakit gitu ya. Tapi karena dipersyaratkan itu ya kita bawa ke sana. Bandwidth kita misalnya saja. Bandwidth kita pada waktu normal itu bisa. Tapi karena nggak normal semua menggunakan pada UNS ACID nggak kuat, Mas. Kita beli bandwidth 4,8 miliar. Kepiye kira ngene kian begitu. Baik, Prof. Terakhir saya mau tanya. Yeah. UNS sekarang kan membuka sekolah-sekolah vokasi di luar kota Solo ya, Prof. Ya. Itu apakah nggak dikeluhkan oleh perguruan-perguruan tinggi lokal yang ada di situ? Kalau UNS masuk, enggak. Saya membuka di Madiun, saya buka itu. Tapi itu justru yang mensupport Pemda di sana. Misalnya, kami diberi tanah, diberi bangunan,
Saya hanya menyiapkan dosen, perangkat software, kira-kira begitu. Artinya apa? Kerjasama kita, perguruan tinggi dengan Pemda, bagus. Loh, nek aku kan ngedeke UNS nang Madiun, ya aku rak kuat dong, Mas. Randi lemah, randi bangunan, kan gitu. Itu justru Pak Bupati Madiun datang ke kami, mohonlah Pak, UNS ada di sana. Begitu. Saya rasa ini juga di beberapa perguruan tinggi begitu. Ya kalau dampaknya mungkin menjadi tidak sehat untuk PTS di sana, saya rasa ya adalah begitu. Setiap aktiviti itu mesti berdampak bisa positif dan negatif. Tetapi sekali lagi kalau tidak ada tawaran dari Pemkot atau Pemprov, ya nggak jalan, Mas. Sekali lagi misalnya saja di Madiun itu berapa kemarin, 5 hektar atau berapa, bangunannya 3 lantai, dia yang bangun. Nah kalau kayak gitu kan akses pendidikan kan memang harus dibuka begitu kira-kira ya. Nah itu. Prof, Jadi kalau ada rencana membuka di apa daerah-daerah lain, mungkin masih ada nggak? ya ada, tetapi kan saya harus mencoba ini sebagai proyek perintisan. Kalau sudah mapan nanti bisa dilakukan. Tetapi kalau belum mapan ya jangan sampai kemudian bahasa Inggrisnya kemaruk kan, Mas. Ya, ya. Baik, Prof. Mungkin Prof. Jamal masih ingin apa memberi apa harapan pada masyarakat, terutama yang terkait tadi pada sistem ujian tulis tadi, apa tunggu oleh masyarakat Ya. kan penjenengan. Nah, satu pada UTBK kepada para calon mahasiswa dan orang tua, UTBK tahun ini sangat berbeda dengan UTBK yang telah lalu. Karena COVID telah mengubah segalanya. COVID telah mengubah yang awalnya sun-sunan dengan Pak Bambang Satono, sekarang nggak boleh. Salaman dengan Pak Bambang Satono, sekarang nggak boleh. Berkumpul dengan teman-teman nggak boleh. Berkumpul harus berjaga jarak ideal. Kemana-mana harus pakai masker. Jadi Pak Bambang nggak kelihatan lebih ganteng kan begitu. Iya, kemana-mana setelah itu harus cuci tangan dengan sabun. Ya, oleh karena itu sistem pada UTBK tentu akan mempengaruhi dalam konteks COVID ini. Saya mohon maaf, kami harus menunggu teman-teman LMPT dan teman-teman rektor dan Pak Menteri, karena UTBK itu kaitannya memang kemudian otoritas ada di kementerian. Ya dilema. Kita UTBK di kampus itu secara fisik kampus siap, komputer siap, tenaga pengawas siap, soal siap. Tapi risiko tentang itu tentu sangat besar. Kampus harus kemudian menyiapkan perangkat-perangkat sesuai dengan protokol. Kampus tidak punya sebuah sistem men-tracer apakah calon ini tidak terkena COVID atau tidak. Ini yang sulit. OTG nggak tahu. OTG apa enggak? Ya, yang paling menakutkan kan OTG. Orang tanpa gejala ini. Kalau kemudian misalnya saja masuk kampus kemudian kita scanner termoscan 38 enggak usah masuk. Itu kan mudah. Tapi kalau OTG kemudian dia masuk kemudian menularkan itu kepada salah satu peserta lain yang kemudian pulang ke daerahnya atau kemudian pulang ke rumah kok terus panas. Nondi mau melu tes lo nongkono kuwi. Ini yang tidak bisa kemudian dimutamafikan. Tetapi karena kita kemudian menjanjikan alternatif online baik begitu. Ada alternatif seperti itu. Tetapi online juga tidak kemudian bisa memuaskan semua pihak. Karena Indonesia bagian timur kalau online tentu tidak sebaik tempat-tempat seperti di Semarang, di Solo.
sok-sok internetnya ono, 3 menit, 4 menit hilang, 5 menit hilang. Lah kalau kayak gini tentu konsentrasi untuk menyelesaikan soal-soal akan sangat terganggu. Bahkan di tempat-tempat tertentu, saya lihat kemarin itu di Makassar, kemudian untuk mencari yang namanya sinyal internet itu harus ke puncak gunung. Ada yang naik ke pohon sampai tiba, orang untuk channel malah wonge tiba. Ini kan kasus-kasus yang ini warna Indonesia yang luar biasa dari Sabang sampai Papua itu. Tidak bisa kemudian digeneralisir tempat saya bisa, tidak pernah terputus internetnya. Lah iya wong Solo Semarang. Sekarang kita bicara dengan Papua, kita bicara dengan Manado, kita bicara dengan Merauke, kita bicara dengan perbatasan-perbatasan yang lain, Kupang, Ndau, dan sebagainya ya sangat variatif. Jadi faktor-faktornya sangat banyak. Jadi yang saya sudah sampaikan, begitu banyaknya faktor yang akan mempengaruhi kesuksesan ujian online itu. Ngaten Pak Bambang, matur. Saya kira terima kasih penjelasan Profesor Jamal Wibowo, benar-benar supaya bisa memberi inspirasi, edukasi, motivasi melalui channel Inspirasi untuk Bangsa ini. Terima kasih Prof. Dan sebagai tanda kenang-kenangan penjenengan sudah hadir, saya nanti akan kirim kenang-kenangan Prof. Ini ada kopi dari kopi dari teman-teman Banyu Biru yang minta disampaikan karena mereka pemasarannya sedang turun sekarang. Arabica, ada juga Robusta, nanti dengan sekali nanti kopi ini untuk saya gunakan untuk teman-teman UNS yang juga hobi ngopi begitu. Terima kasih sekali lagi kepada Profesor Dr. Jamal Wibowo, SHM Hum, Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. Sukses, selamat bertugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.